Dua S lagi. Kalau di nomor cara lain sendiri, kalau di poin motor kata pengantar, bukan tuan rumah, jadi kalau di rumah berapa singkat orang tua pindah sampai mendoring baru masuk ke musyabat kalau itu lagi banding kalau situ dua tumpul jadi membayar ke musyabat baru masuk kata-kata penghiburan. Khotbah koli buang apa penelitian itu di kampung ya yang kami emang sudah acara bani barang penghiburan program jadi masuk ke media batas foto. Salam semua ya. Beresan. Sonang wanita, pasir hitam madirita, lahu memuji pakon pasangapkon Tuhan ini. Ibagas goran ini bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi napasing sito palangit pakon tanahon. Amin. Marasiurupan manasiam memorsan laboratin, ay marhitihon indo idalan kon nasyam, kita ni Kristus. Haleluya. Martong kumanita. Ham Tuhan nebata Bapa nami na inabori atas. Puji-pujian apa terima kasih do sembah konon nami hubamu. Alani holong apa idop ni uhurmu. Boy hanami mangadongkon pertongguan ijon sadarion. Sayroh maham marhasadaon pakon hanami. Ay hatamudo rigapan bani wabuluhan nami on. Say parsahapon hamma hanami marsada-sada ase ihabulukon hanami tongtong haluahon na humbabu. Amin. Jemaat Tuhan kita berhati dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Kekuatan serta penghiburan kita nyanyikan bersama-sama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat
Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir pada malam ini untuk boleh menemani kami, menguatkan kami, untuk boleh kami bisa menerima dan boleh menghadapi hal yang boleh terjadi dalam kehidupan pribadi kami. Sedikit saya menceritakan tentang silsilah Bapak dan juga bagaimana kronologisnya sampai Bapak, orang tua kami, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Bapak tutup usia yang luar biasa berkatnya buat kehidupan Bapak dan tua kami. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak tutup usia di umur 87 tahun. Di umurnya yang ke-87 tahun ini, orang tua kami meninggalkan 2 anak, 2 laki-laki, saya yang nomor 2, meninggalkan cucunya ada 5, 4 perempuan, 1 laki-laki, yaitu yang pertama ada 4, 3 perempuan, 1 laki-laki, dan saya sendiri 1, yaitu yang kita kenal dengan nama Amanda. Saya sangat bersyukur sekali di dalam kehidupan Bapak ini, di mana di masa hidupnya, bahkan di masa tuanya, tidak pernah sekalipun menyusahkan kami sebagai anak-anaknya. Bahkan sampai di titik terakhir pun Bapak tidak pernah menyusahkan kami. Karena memang seingat saya, sampai saya saat ini bisa saya katakan bahwa Bapak ini jarang sekali sakit, bisa dikatakan nggak pernah sakit. Yang pernah saya temukan itu paling sakit gigi. Nah, tapi di usianya ke-87 kemarin, 1 bulan yang lalu, sebelum dipanggil Tuhan, memang ada keluhan Bapak waktu itu, kelemahan fisik. Jadi di awal bulan Oktober saya pulang untuk melihat Bapak. Karena Bapak telepon kalau bisa saya pulang, karena Bapak udah tenaga udah sangat lemah. Dalam kondisi sebetulnya sehat, cuma lemah. Saya pulang, cuma saya lihat fisiknya makin lama makin menurun. Saya telepon juga abang yang kebetulan tinggal di Batang, kami diskusi. Saya sempat bawa ke rumah sakit HKBP Balige. Saya bawa, kita check up, kita ronsen, kita cek darah juga. Kesimpulan dokter dari hasil itu semua, bapaknya nggak ada sakit. Ini Pak hasilnya. Jadi yang bisa kami kasih hanyalah obat penambah tenaga. Kalau obat yang lain nggak bisa, karena hasil daripada analisa kami sampai saat ini nggak ada sakit. Jadi memang waktu itu memang Bapak minta pulang memang. Ya ngapain? Memang dari awal sudah dibilang, nggak usah bawa kami ke rumah sakit, nggak usah bawa saya ke rumah sakit, karena saya nggak sakit. Gitu. Ya udah kita diskusi sama dokter, ya udah diizinkan pulang. Hanya
2 malam aja di rumah sakit. Nah, karena ada izin dan pulang, saya pribadi pun pulang ke Pontianak. Cuma memang komunikasi non-stop memang. Jadi handphone ini memang kalaupun tidur handphone ini di atas kepala memang saya buat. Karena saya lihat paling banyak bapak ini makan itu satu hari itu paling 10 sendok. Ini berbahaya buat fisik bapak seperti itu. Betul di tanggal 30 kalau nggak salah ya, 30 handphone saya jam 4 subuh berbunyi. Saya lihat yang masuk telepon abang. Ya udah, nggak ada lain, feeling saya udah ke sana. Tapi memang sebelumnya saya udah bilang sama keluarga di sini, siap-siap memang saya bilang. Jadi memang pakaian itu memang udah di packing memang gitu kan. Karena saya lihat memang kondisi karena nggak makan, hanya mengharapkan buah pisang. Jadi makannya buah pisang. Gitu. Jadi yang tanggal 30 telepon berbunyi, dapat kabar bahwa bapak dalam keadaan kritis. Saya telepon video call sama kebetulan bapak di sana di masa hidupnya tinggal sendiri memang. Yang ada di karena kebetulan di kampung kita sana kiri kanan itu keluarga. Jadi yang ada lain di situ sama lain itulah bapak itu. Kami video call lihat tidak mendulukan Tuhan, tapi persentasenya kalau saya bilang 0 mendulukan Tuhan juga, tapi itulah yang terjadi. Cuma sempat memang di kampung itu bilang, Laikku mungkin mesti sempat bikin doa ke Bapak. Video call saya bikin doa. Memang dosa nggak panjang, saya hanya minta Tuhan, kalau kau izinkan, biarkan kami ketemu, saya akan pulang hari ini. Tapi Tuhan punya kehendak yang terbaik, saya akan terima. Kalau memang sudah saatnya Tuhan, apapun itu, saya sudah ikhlas. Kalau bahkan juga telepon, habis teleponan, kurang lebih juga bahasanya, paling lama 2 atau 3 menit, telepon kembali. Sudah tahu. Saya bilang, Laikku, kuatkan hatimu, apa udah panut Tuhan. Udah Laikku, saya bilang terima kasih buat semuanya. Hari ini juga kami berangkat. Jadi Bapak meninggal tepatnya itu jam 4:45 subuh. Jadi pagi-pagi saya langsung telepon Bapak Pendeta, minta didoakan, dikuatkan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendaknya. Sebagian juga dan abang juga. Memang kami pribadi memang sudah siap dan sudah mengikhlaskan dengan usia Bapak 87 luar biasa berkatnya. Jadi dalam acara keberangkatan mantua kami dibikin yang sangat pantas untuk Bapak, dan akhirnya dibuat sesuai dengan usia dan penyebabnya. Maka Bapak meninggal dengan sarung mertua. Jadi dengan bersyukur beliau ini di Tuhan berjalan lancar semuanya. Mungkin itu sedikit informasi dari saya tentang pertuaannya tanpa kami. Ini saja. Terima kasih. Mungkin Mama ada yang ditambah, Mama? Oke, terima kasih. Jemaat Tuhan, kemudian kita bernyanyi sebelum kita masuk di dalam doa syafaat. Kita bernyanyi dari himne jemaat nomor 410.
ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan bila tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita satu dalam dua syafaat. Sungguh baik Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Engkau membimbing dan menyertai, memelihara kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, Engkau mengizinkan persekutuan kami lewat jemaat GKPS datang ke rumah saudara kami seiman, yaitu orang yang kami kasihi, orang yang kami sayangi, Ketua Roy Manurung bersama keluarga. Bapak di surga, pada kesempatan ini kami mau datang ke hadirat-Mu, bermohon dan menyampaikan harapan dan cita-cita kami lewat dua syafaat, di mana kami Tuhan pada malam hari ini oleh kasih-Mu Engkau mengizinkan kami di dalam lewat rumah saudara kami ini memanjatkan doa syafaat kami ke hadirat-Mu. Biarlah segala doa dan harapan kami Engkau mendengar dan mengabulkannya Tuhan. Bapak di surga, sebelum kami menyampaikan dua harapan kami, dua pemujian kami, kiranya Tuhan mengampunkan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan agar layak kami Tuhan menerima berkat yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu Gereja GKPS Pontianak Tuhan, mengadakan acara penghiburan di rumah saudara kami Bapak
Roy tercinta, di mana Tuhan lewat peristiwa kematian Engkau telah memanggil orang tua bapak kami di Bonapasogik. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti untuk seluruh kehidupan anak-anak Amang yang ditinggalkan. Kaulah Tuhan tetap memelihara kehidupan pinoparnya Tuhan, memberikan yang terbaik buat semua keluarga yang ditinggalkannya. Kami menyadari Tuhan, di dalam kehidupan Amang ini di waktu masih hidup ya Tuhan, banyak keindahan, banyak nasihat ya Tuhan, yang sepatutnya dan tidak bisa kami Tuhan untuk melupakan itu. Untuk itu Tuhan, biarlah segala kebaikan daripada orang tua kami yang telah Kau muliakan menjadi suatu bekal yang baik itu untuk anak-anaknya, dan mereka bisa Tuhan menjadi terang dunia, dan bisa juga Tuhan mendapatkan umur lebih dari panjang daripada usia Bapak yang Engkau telah muliakan Tuhan. Dengan usia 87 tahun Tuhan, luar biasa berkat-Mu untuk kehidupan Bapak ini. Begitu juga Tuhan di dalam acara sahur matuanya Tuhan, biarlah Tuhan sahur semua kehidupan yang baik untuk seluruh penoparnya Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan kami yang mengasihi keluarga di tempat ini Tuhan. Engkau mengerti Tuhan banyak pergumulan di dalam kehidupan kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau telah menyediakan yang terbaik dan rancangan-Mu Tuhan, rancangan yang damai sejahtera buat kami semua. Bapak di sorga, tidaklah Tuhan begitu banyak kami yang bisa hadir pada persekutuan ini dalam acara penghuburan ini, tapi kasih dan penyertaan Tuhan, apapun ya Tuhan pergumulan saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama kami di dalam acara kebaktian ini, biarlah Tuhan tetap memelihara, Tuhan yang menjaga, dan bahkan Tuhanlah yang memberikan yang terbaik untuk setiap saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama kami dalam persekutuan ini. Jika ya Tuhan ada di dalam kelemah tubuh ya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan. Jika Tuhan ada pergumulan di dalam ekonomi, Engkau memberikan solusi yang terbaik buat kami semua Tuhan. Begitu juga Tuhan di setiap seksi yang hadir pada saat ini Tuhan, Engkaulah Tuhan mengurapi, dan ketika kami Tuhan nanti memberikan kata-kata penghiburan untuk menguatkan saudara kami di rumah ini, biarlah Tuhan yang keluar dari mulut kami Tuhan ajakan atau sebagai doa yang terbaik untuk keluarga di sini. Dan begitu juga Tuhan renungan atau firman Tuhan mau disampaikan Amang pendeta kami sebagai pengembala di jemaatnya Tuhan. Engkaulah Tuhan memberkati, biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut Amang pendeta kami menjadi berkat untuk kami dan kemuliaan hanya nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, jika kami berpisah nanti dari acara ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhanlah yang menghantarkan kami, melibatkan kami di rumah saudara kami di sini. Begitu juga Tuhan, sepulangnya pun kami Tuhan, Engkaulah menuntun dan menyertai kami di dalam setiap perjalanan kami. Begitu juga Tuhan untuk kesehatan Situa Roy Manurung dan pariban kami Epa, Engkau Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik untuk pariban kami ini, memberikan rezeki yang melimpah buat dia Tuhan. Terutama Tuhan, kalaupun Tuhan ada duka itu, biarlah duka itu Tuhan memberikan suatu yang terbaik dan suatu motivasi bahwasanya di dalam kehidupan ini adalah suka dan duka, kami harus mampu Tuhan mengucap syukur. Bapak di surga, mampukanlah dan ajarilah Tuhan saudara kami pariban kami Situa Roy ini untuk merenungkan, menghayati betapa dalamnya cinta kasih daripada orang tua untuk mereka semua. Dan itu pun terlihat ya Tuhan, betapa baiknya dia selama ini dan segala pengorbanannya untuk orang tua kami itu biarlah menjadi berkat itu untuk keluarga di rumah ini. Begitu juga Tuhan dengan kesehatan Manda Tuhan di dalam perkuliahan yang Engkaulah Tuhan memelihara kesehatan dan pemikiran Manda ini. Begitu juga Tuhan inang bau kami, mertua kami Tuhan, Opung Mama Manda. Engkaulah Tuhan di dalam usia lanjutnya Tuhan, Engkau senantiasa selalu memberikan yang terbaik dan memelihara kesehatannya. Sukacita selalu ada di dalam hati mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan kami
satu persatu yang tidak bisa kami menyebut. Apapun tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, bersama Tuhanlah kami menjalani kehidupan ini, dan berkat Tuhanlah senantiasa yang mengalir di setiap kehidupan kami. Banyak hal yang kami mohonkan kehadirat-Mu Bapa, tapi sempurnakanlah doa kami yang tidak begitu sempurna ini, dan ampunkanlah kami Tuhan di dalam dosa dan pelanggaran kami, agar layak kami menerima dan menjadi hamba yang baik di hadapan Tuhan. Di dalam Putra-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita masuk dalam mereka menyampaikan kata penghiburan. Pertama, saya persilakan memberi waktu kepada dari mewakili seksi sekolah minggu. Shalom untuk kita semua. Shalom. Terpuji nama Tuhan bahwa kita merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, dan diberikan waktu untuk kita boleh mengadakan hiburan malam hari ini. Kami dari seksi sekolah minggu GKMS Pontianak kepada siswa kami, siswa Imam Nurul dan keluarga di rumah, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Bapak kekasih kita yang beberapa waktu lalu telah dipanggil Tuhan. Kami mendengar tadi bahwa perjalanan hidup dari orang tua kita penuh dengan berkat. Semoga itulah menjadi penghiburan bagi kita bahwa Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kesendiriannya, orang tua kita itu tetap juga boleh diberikan kesehatan. Tidak menyusahkan. Tadi kami dengar bahwa benar itu merupakan berkat yang sangat luar biasa yang boleh Tuhan berikan kepada orang tua kita. Jadi harapan kami semua yang boleh dialami oleh keluarga itu menunjukkan bahwa Tuhan selalu memberkati keluarga di rumah ini, dan juga tadi ada dengar abang yang di belakang. Jadi memang harapan kami segera boleh terhibur. Kami lihat memang sudah mulai berangsur terhibur, boleh juga melayani di gereja untuk Bapak Siswa kami dengan Inang. Dan kami juga mendoakan bahwa apa yang menjadi harapan dari orang tua kita itu boleh diwujudkan. Sekali lagi kami dari seksi sekolah ini mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mungkin kita Berikut mewakili seksi Nyawa Bosok. Pembimbing. Ya, terima kasih kesempatannya. Shalom bagi kita sekalian. Shalom. Pujilah Allah yang kiranya juga menyertai perjalanan pulang tidak mudah di dalam mengakhiri masa-masa duka di Bangka Sugit. Beberapa waktu lalu Tuhan telah memberikan musim duka hingga pada saat ini. Dan kiranya harapan kami dari seluruh Poso yang juga berduka mengucapkan duka cita, dan hari demi hari hanya Tuhanlah sumber penghibur agar tetap semangat di dalam masa kerjanya dan muda, dan kebatinan pun tak pulih, dan warisan iman yang telah diberikan Opo kira-kiranya terwariskan dan terlestarikan melalui sikap, perbuatan, dan tingkah laku serta kehidupan muda yang boleh menjadi berkat baik di tengah kerja. Lebih lagi juga Tuhan telah memanggil di dalam pelayanan khusus sebagai situa di tengah-tengah keluarga besar GKPS Pontianak. Harapan kami sehat-sehatlah keluarga besar aku, baik hari sini juga keluarga yang di luar daripada
dan senantiasa semakin mengasihi satu sama lain sebagai saudara, juga pada pulang juga yang masih menjadi figur orang tua. Jadi kalau ada salah kata dari kami yang kosong, kami juga minta maaf, dan kami sejahtera Allah terus menyertai di tengah keluarga Uda Nauda Manda, keluarga besar. Shalom. Lanjut kembali seksi inang. Sama. Tidak enak. Shalom, selamat malam. Kami dari seksi Pinang mengucapkan cita atas panggilnya ayahanda kita tercinta. Setelah kami mendengar cerita tadi, cerita Pak Manda, di sini nggak ada lagi tangis. Yang ada sukacita bahwa begitu besar berkat yang dikasih Tuhan kepada Bapak kita dulu ya, dengan umur yang 87, bahwa hadiah yang bonus yang luar biasa dikasih Tuhan buat Amang dulu. Kemudian juga pulang ke kampung dengan sehat, kembali ke sini dengan sehat. Pas pagi-pagi itu Pak Manda telepon, karena tulangnya masih tidur. Aku, Pak, kenapa Pak Manda? Dan tulang Bapak udah dipanggil Tuhan. Di mana? Di kampung. Berapa umur Bapak kita? 87. Sungguh luar biasa. Aku bilang gitu, sungguh luar biasa. Jadi kapan kalian pulang, Pak? Nanti sore nanti pulang sekitar jam 5. Ya. Salam daya, sehat-sehat kalian ya. Hanya itu yang nanti tulang bisa katakan. Karena namanya kita kerja ya, rencana ada ke sini, sesuatu dan lain hal lah, banyak lah. Tapi puji Tuhan kalian berangkat ke sana dalam keadaan sehat-sehat, kembali juga ke sini dalam sehat-sehat. Semua acara di sana berjalan dengan baik. Karena Amang itu sudah 87. Cucunya datang semua kan, pasti tinggal menortor. Kalau di sana uangnya itu loh, yang bukan kayak gitu, bilang, sukacita loh, umur bapakku sekian gitu kan. Di balik duka itu memang ada suka. Jadi di balik tangis itu tetap ada tawa, bilang saudara-saudara, bapakku bisa panjang umur. Banyak yang kepingin seperti Amang itu, panjang umur, ya masih bisa jalan-jalan ke sini ya, umur 80 sekian masih datang ke sini kan. Jadi Tuhan, dunia kita ini pun nanti panjang umur seperti Amang dulu lah. Jadi senama hata baku ada pun tambahan. Terima kasih, salam. Kami kita wajib memberikan semangat, ya, semangat hidup supaya kita kuat. Juga kalau secara sudah tua ya, cuman secara duniawi namanya dan orang yang kita sayangin berpisah, pasti
kalau kita tarik ke belakang lagi, terus makin sedih. Pasti tidak ada satu lagi. Kok ketemu lagi ya, berarti hanya begitu seperti itu. Kok kita bawa pasti kita bisa menangis mungkin, bisa ini. Tapi kalau kita tutup dengan mengatakan Bapak sudah senang dengan surga, kan? Titik. Saya rasa tidak ada lagi di sana. Wajib kita mudah-mudahan kita bisa seperti orang tua kita ini. Itu wajib juga setiap orang tua kami yang diberikan selama ini sebagai orang juga. Saya yakin orang tua ini baik, makanya orang tua juga baik ya. Jadi pasti banyak kenangan-kenangan. Tadi bilang tidak pernah bisa, tidak pernah. Pasti obatnya pasti pernah juga lah ya, marah ya. Tapi itu juga sayang ya, tidak marah namanya. Jadi itulah inilah dunia ya, hanya sementara saja. Yang abadi. Jadi di sini kami dari Minang turut merasakan berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kedepannya mudah-mudahan Tuhan lebih lagi memberikan lagi berkat bagi keluarga ini, sukacita menyongsong yang kehidupan kita selanjutnya. Ini menjadi kami dan terima kasih. Nama Ibu Bani seksi Bapak. Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan malam hari ini Tuhan beri kita kesehatan terlebih nafas kehidupan untuk kita laksanakan ibadah pada malam hari ini di rumah Bapak Situa Manurun. Malam hari ini kami juga dari seksi Bapak mengucapkan turut berduka cita atas kepergian orang tua Bapak dari Bapak Situa Manurun. Kiranya kepergian orang tua Bapak terkasih menjadi tidak hanya menjadi sebuah duka tapi menjadi sebuah penguatan luar biasa. Karena tadi saya sempat hitung tadi Bapak Situa Manurun hampir 5 sampai 6 kali mengucapkan puji Tuhan waktu puji syukur puji Tuhan waktu menceritakan riwayat singkat orang tua. Jadi saya tadi sempat berpikir wah memang berarti ada ucapan syukur, ada ucapan puji Tuhan tidak hanya dalam sukacita, namun dalam duka cita pun tetap harus mengucap syukur dalam segala hal. Jadi saya dengar Rasulullah Manurun berapa kali mengucap syukur seperti itu. Biarlah keluarga cepat terhibur, cepat pulih. Ya kami lihat pun sudah siap untuk beraktivitas kembali, siap untuk melayani lagi baik di gereja maupun di sektor. Biarlah keluarga juga diberikan penghiburan yang berkali-kali lipat dari Tuhan, tidak hanya yang di sini maupun seluruh keluarga besar dari orang tua dari Bapak yang meninggalkan. Jadi kami juga berharap dari hari ini sampai ke depannya, terutama Bapak Situa kami semakin hebat lagi dalam pelayanan, semakin hebat lagi dalam rumah tangga dan juga dalam lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau tambahkan lagi, silakan dari anggota seksi Bapak. Sudah? Ya, dari itu
Kami singkat saja, Pak Situan. Ya, nama hidup mewakili Bani Sidua, Nama Syamas, Nama Sidua Pengontrol Majelis, Bapak Sidua Sipayung, Pak Keterangan. Terpujilah Tuhan pencipta langit dan bumi, karena anugerahnya kita masih ada sampai saat ini. Pertama-tama Pariban dari Pariban dulu berdoa kami dan doa. Memang minggu kemarin saya pernah cuman saya sampai baru mana tahu dengan adanya kebaktian juga kesehatan bertambah. Ya, itu semua situasi kami di rumah ini. Jadi untuk kejadian yang beberapa hari yang lalu kita ada memang kontak tetap selesai acaranya, acara semuanya pengukuran bisa berjalan dengan baik. Puji dan syukur semua itu karena berkat dari dua-dua keluarga, dua-dua orang dekat kita, bahkan kepada orang tua kita dulu dengan umur 87 tahun. Ini adalah hasil dari keluarga juga, dari semuanya. Mungkin kita nggak asing ya, kalau kita di pernikahan banyak ucapan produk, dan itulah hasilnya. Kalau Bapak Toba bilang berjam umur kamar pahoku, artinya itu sudah dia dapat dengan umur yang segitu. Bahkan pernah kita gurau dulu ya, wah umur segitu kok masih eksis kan gitu kan ya baribannya. Datang situ ini jawabannya memang gak umur, mungkin bapak saya masih tuli, belum menikah, belum mau dia dipanggil. Artinya itu secara dua semua itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Apapun itu adalah tetap orang tua kita. Dari segi manusiawi kita tetap ada rasa duka, menangis ya kita menangis sepuas-puasnya nggak apa-apa. Bahkan waktu kebangkitan Tuhan Yesus juga waktu perempuan yang datang menangisi dengan mereka dari sudut pandang manusia dari Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sendiri berpaling kepada mereka kan, tangisilah diri kalian sendiri. Artinya kan mereka harusnya menangisi diri kita, apa yang kita perbuat yang berkenan di mata Tuhan. Jadi kami dari mewakili Sidua, Samas, bahkan Samas dan semuanya dengan kejadian ini telah dipanggilnya Amang Mainan, artinya kami turut berduka cita. Bahkan di ayat Matius 5 ayat maupun di ayatnya dibilang firman Tuhan di situ, berbahagialah orang yang berduka cita katanya, karena dia akan dihidup. Artinya kan semua kebahagiaan kita pun berbahagia, sekalipun sisi dari dunia tadi itu kita tetap sedih, menangis. Seakan-akan mungkin kalau ditelusuri ke belakang bahkan banyak hal-hal yang tidak bisa disampaikan kepada orang tua, itu sering terjadi. Bahkan suatu kita hidup pun kadang-kadang kita ada rencana begini begitu bisa gagal. Artinya apapun itu semua kebaikan yang diberikan orang tua, nasihat-nasihat semua itu menjadi suatu panutan hidup kita ke depan dan menjadi contoh bagaimana hidup kita, terlebih kepada orang dekat, keluarga semua, maupun yang di Batam ya, yang pendeta ya. Nah, itu harus komunikasi juga, semua sehat kedepannya ke depan. Bahkan orang tua itu pun sebelum meninggal, artinya dia tetap berdoa bahwa nantinya bauku anakku semua ini dalam keadaan sehat, pasti doanya begitu. Yakin saya itu. Jadi puji apapun itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Tapi dengan kata lain, pencikuran yang abadi cuma Tuhan Yesus. Jadi kita bisa berlarut, tapi berlarut ini menjadi suatu motivasi buat kita ke depan. Itu aja. Jadi selama nabulitik sama nama wakilnya membayar Sidua sama dari Sidua, ya itu Bang. Ya, terima kasih. Jadi Bang Inut langsung Bang Bani
Boleh di Korea, nah boleh kita pimpinan langsung mengirimkan itu. Nah, kalau lebih langsung boleh kembali di Korea lebih. biasa dengan umur yang panjang 97 tahun. Ternyata dia panjang umurnya dan dia sehat dan tidak pernah menyusahi anak-anak. Itu sungguh karena saya ingat kayak bapak saya dengan 87 tahun dia sempat linglung. Jadi kan luar biasa bapak kita. Jadi itu pantas kita syukuri. Dan waktu pulang, waktu sakit, Pak Manurung ada pulang. Ternyata masih sehat kembali, hanya sebentar saja pulang ke sini, ya sudah dari hidupnya. Jadi memang benar-benar tidak mempersulit anak-anaknya semua. Mungkin bisa kalian ambil hikmahnya itu, kita bisa ambil hikmahnya. Yes, sungguh luar biasa lah, tidak menyusahi. Sakit dia, Pak Manurung boleh balik dan sehat kembali sini sebentar. Ternyata nggak berapa lama dia mengakhiri hidup. Itu patut kita syukuri. Ya mungkin kami dari diakonia sebenarnya ada ketua, bendahara, sama sekretaris, ternyata hanya saya sendiri yang ada. Kebetulan dan ketua tugas daerah. Jadi tadi memang ada dia beri salam untuk keluarga Pak Manurung, mengucapkan ya terima kasih. Kalau sekretaris tidak ada kabar, mungkin ada halangan yang belum baik. Jadi kami dari diakonia hanya mengucapkan saksikan dan kita patut syukuri keluarga boleh balik ke Medan dengan sehat dan kembali ke Pontianak ini dengan sehat. Jadi itulah dari kami dari diakonia. Ya. Atas nama pimpinan majelis dan seluruh jemaat Perahu sekalian, kami mengucapkan banyak tadi pengantar bahwa memang usia Pak Putri itu 87 tahun luar biasa, ya luar biasa. Saya malah dalam mimpi saya pun belum pernah saya berpikir kapan saya sampai tahun 77. Harapan saya masih ya udahlah 70-75 berhebat, yang penting nggak usah sakit lah. Tapi ini luar biasa sampai 87. Artinya tidak dalam kondisi sakit-sakitan. Yang pasti begini, kami berpikirnya bahwa orang tua kita ini telah selesai melakukan pertandingan. Dia sudah menyelesaikan itu. Artinya apa di sana? Nama Manurung itu harus tetap berjalan. Harus tetap berjalan. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua. Melanjutkan cita-cita dari orang tua kita itu. Kemudian ya, karena dari sisi kematian ya tetaplah berduka ya.
barangkali bukan kematiannya yang membuat kita berduka, tapi adalah karena kehilangan itu. Artinya tidak ada lagi yang harus kita tegur sapa, tidak ada lagi yang mendoakan kita. Itu di sana ya, inoparnya lah boleh saling terus membina komunikasi. Lagi ada di Riau, ya, Batam, tetaplah berkomunikasi, karena itulah sesungguhnya yang diinginkan oleh orang tua itu dari anak-anak. Sekali lagi atas nama pimpinan dan jemaat kami ucapkan berduka. Terima kasih. Kalian boleh sehat-sehat sampai keluarga. Aiman terus nasional pengganti karas bunga jemaat KPS media hodo alami lam sopat anami memesan karas bunga senari bisa kotanan sekarang kapan bertemu. Ya, jadi masalah penghiburan pada keluarga yang sedang berduka. Sebelum kita masuk dalam doa dari tuan rumah, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ku perlukan juru selamat, ku perlukan juru selamat. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Baik Bapak Ibu terkasih, sebelum saya berikan doa untuk sambutan, lebih saya secara pribadi maupun keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat keluarga besar di KPS Pontianak, dan juga buat kehadiran Bapak Ibu yang boleh menguatkan kami. Kami tidak dapat secara pribadi untuk membalaskan kebaikan Bapak Ibu semua, tapi saya yakin berkat dari Tuhan yang boleh mengalir untuk kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih kedatangan Bapak Ibu yang berhadir untuk malam ini, dan juga untuk kata-kata pengukuran dan penguatannya buat kami. Memang secara kedagingan pasti ada kesedihan, tapi secara rohani kami boleh mampu menguatkan diri kami dan boleh menerima
berkat yang sesungguhnya yang Tuhan boleh berikan untuk Bapak kami, yaitu ayah kami. Sekali lagi terima kasih semuanya, dan kita bersatu di dalam doa. Sungguh luar biasa ya Bapak, untuk malam ini Engkau perbolehkan kami untuk boleh berkumpul di rumah hamba-Mu Tuhan, di mana keluarga besar seperti anak boleh hadir di tempat ini untuk memberikan kekuatan serta penghiburan untuk kami, di mana pada beberapa hari yang lalu Bapak telah panggil Bapak kami secara kedagingan Tuhan, kami merasa kehilangan, tapi kami percaya Tuhan secara rohani itu semua berkat yang dilimpahkan untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami menserahkan segala pergumulan kami Bapak, dan Kau mampukan kami untuk berkati untuk menjalani kehidupan kami. Bapak kami di surga, buat keluarga besar yang berhadir di malam ini. Sebentar lagi juga teman-teman kami akan pulang nantinya, Tuhan boleh pimpin dan bimbing sehingga semuanya boleh tiba seperti Kau tibakan mereka di rumah ini, begitu juga kelaknya mereka tiba di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apa-apa dari Bapak. Kami menserahkan segala acara ini di tangan pengasihan Bapak, kiranya Tuhan kehendak-Mu lah yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Segala dosa dan kesalahan kami Bapak, yang mohon ampun, dan Engkau boleh berkenan untuk menghapuskan ini itu semua Bapak, sehingga berkat-Mu tidak terhalang oleh karena itu semua Bapak. Terpuji Engkau Bapak di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan banyak. Kembali kita bernyanyi dari pelengkap film jemaat nomor 232 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Dikala hidupku tentram dan senang, dikala hidupku tentram dan senang, dinyanyikan bersama-sama. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus menekan, dan iblis kerap menyerbu, Tuhan menebusku dengan darah-Nya. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami saat ini mau menerima sedikit kebenaran firman-Mu sebagai penghiburan kepada keluarga yang kami kasihi di tempat ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu bisa menjadi penghiburan yang utama selain daripada kehadiran kami di sini semuanya. Dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara khusus kepada keluarga yang kami kasihi di tempat ini, selain daripada tadi kata-kata penghiburan yang disampaikan oleh jemaat kita, firman Tuhan ingin
memberikan kembali penghiburan kepada keluarga kami atas proses duka cita melalui kepergian Bapak atau orang tua yang kita kasihi. Kami ambil dari renungan hikmat dari seorang yang telah menjalani kehidupan dengan asam garam pahit manisnya, yaitu Pengkhotbah. Saya mau kutip yang sering kita dengarkan, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebenarnya salah satu kesimpulan dari sebuah deretan peristiwa yang telah dia sampaikan, ya, yang telah penulis sampaikan, Pengkhotbah sampaikan dalam pengalaman hidupnya. Ketika misalnya Pengkhotbah melihat berbagai kejadian yang kita alami dalam hidup ini. Dia melihat sesuatu hidup ini, ada proses kehilangan, ada proses ketika kita masih memiliki, ada proses ketika orang berdiam, ada proses ketika orang berbicara, ada proses mencabut, ada proses membuang, ada proses tawa, ada proses tangis, ada proses marah, ada proses damai. Jadi semua itu sebenarnya adalah pengalaman hidup yang kita alami semua. Tetapi kehebatan dari Pengkhotbah ini sebagai salah satu kitab yang mengajari kita berhikmat, dia mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki atau mampu menemukan makna. Ini kata kuncinya dalam kitab Pengkhotbah. Menemukan makna dalam berbagai peristiwa kehidupan yang kita alami. Karena menurut Pengkhotbah, Bapak Ibu, tanpa sebuah makna, kehidupan yang kita jalani itu hanya biasa-biasa saja. Tanpa makna yang dalam, peristiwa yang kita hadapi itu akan berlalu dengan begitu saja. Karena itu menurut Pengkhotbah, kita sebagai orang yang berhikmat harus mampu melihat peristiwa yang kita hadapi, walaupun itu adalah peristiwa yang biasa, tapi mampu kita temukan itu dalam sebuah makna yang lebih dalam. Kita lihat misalnya ketika kita bersyukur, kita bersyukur dalam proses contohnya kehidupan yang kita alami, orang tua yang kita kasihi itu umurnya sudah 87 tahun. Kita mengertikan begitu bermaknanya kehidupan ketika kita sudah mencapai umur yang begitu lanjut. Tapi bagaimana kita melihat ketika Yesus Kristus Juru Selamat kita meninggalkan dunia ini ketika usianya masih 33 tahun. Di manakah makna kehidupan kita? Kadang Bapak Ibu, kita menemukan atau mengatakan makna kehidupan itu ditentukan ketika lamanya kita hidup di dunia ini. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki kesempatan mencapai umur yang demikian? Ada orang, maaf Bapak Ibu ya, tidak sempat datang ke dunia ini, tapi dia tidak diberikan kesempatan menikmati dunia ini. Ada 1, 2, 3, dan kita tahu bersama peristiwa-peristiwa kehidupan membawa kita kepada berbagai peristiwa kematian atau kehilangan dengan begitu katakanlah berbedanya. Dan Pengkhotbah mengajari kita, di manakah makna kehidupan ini? Kita tadi berdoa, Rohani tadi menginginkan berdoa supaya juga kita mungkin juga semua ya menginginkan kita sampai kepada tahap umur orang tua yang pertama mendahului kita. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan mau sedikit memberikan penegasan kepada kita. Bagaimanakah kita menjalani, memaknai kehidupan? Karena sekali lagi, tanpa makna kehidupan itu atau peristiwa yang kita alami itu akan berlalu dengan begitu saja dalam kehidupan kita. Dan secara khusus kepada keluarga yang kami kasihi di tempat ini, saya yakin ya, walaupun tadi walaupun tadi tidak disampaikan secara luas, secara lugas kepada kita di tempat ini, tapi pada kunjungan pertama ke sini saya agak sedikit memperhatikan bagaimana ada sebenarnya satu kisah kehidupan yang mungkin sudah lama berlalu yang dialami oleh orang tua yang kita kasihi itu ketika mereka menjalani kehidupan mereka. Tadi kan disebutkan itu, maaf ya, situasi kami ya, mereka dua bersaudara. Sebenarnya tidak. Tapi sudah ada sebenarnya, kalau tidak salah, lima yang mendahului sebenarnya. Dan situasi kita ini, saya tangkap diberikan
katakanlah matanya, wajahnya menceritakan itu, begitu terharu sebenarnya dia membayangkan itu bagaimana orang tuanya sanggup menghadapi peristiwa yang demikian itu sampai 5 kali dalam kehidupannya. Dan mungkin itu salah satu ya sentuhan kami, itu maaf saya bukakan kita hanya mau sebenarnya menyampaikan, saya yakin sentuhan kami, keluarga kami di sini mampu menemukan makna kehidupan dari pengalaman kehidupan berkeluarga, pengalaman kehilangan di antara katakanlah keluarga yang baru dialami di sini. Dalam proses kehilangan atau kematian ini, temukanlah makna itu. Agar memang proses kehilangan ini membawa kita kepada sebuah makna yang begitu dalam, memaknai hidup kita sendiri, perjalanan hidup kita sendiri, perjalanan orang-orang yang kita kasihi, terlebih makna sebagai kita anak-anak Tuhan. Karena sekali lagi, dengan makna itulah kehidupan kita semakin bernilai, dengan makna itulah kehidupan kita semakin bermutu, dengan makna itulah kita mampu sekali lagi menjalani kehidupan kita ini dengan berbagai peristiwa yang biasa, tetapi dengan makna itu bisa menjadi luar biasa peristiwa yang kita hadapi. Itulah doa kami semua, sentuh kami, keluarga kami yang kami kasihi. Temukanlah makna kehadiran kami di sini. Maknanya sangat jelas seperti firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Itulah makna persekutuan kita di tempat ini. Bukan hanya keluarga kami yang bersedih, tapi kami juga melalui kehadiran tadi seksi-seksi, kalau situa sama sampai kepada pimpinan kita, makna persekutuan ketika kita bisa hadir, ketika Syam berduka, yang lain berduka, kita bersenang, ada bersukacita, kita sebagai satu persekutuan kita temukan, disitulah makna kekuatan persekutuan kita. Diberkatilah kita, keluarga kami secara khusus yang ada di tempat ini. Amin, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Benar ya Tuhan, ketika kami sebenarnya menenangkan hati, pikiran kami melihat berbagai peristiwa yang pernah kami alami dalam kehidupan kami. Sesungguhnya ya Tuhan, peristiwa itu dialami oleh setiap orang. Dan peristiwa itu adalah mungkin adalah peristiwa-peristiwa yang biasa. Tetapi melalui kitab Pengkhotbah, seorang yang telah mencoba merumuskan bagaimana dia menjalani kehidupan ini dan sampai kepada sebuah kesimpulan. Kehidupan ini Tuhan harus sampai kepada sebuah arti makna. Apakah artinya itu? Apakah maknanya segala peristiwa yang kami alami? Dan itulah Tuhan kiranya yang menjadi sebuah kekuatan kepada keluarga kami di tempat ini. Dengan peristiwa kehilangan duka cita ini, mungkin setiap orang mengalaminya, tapi mungkin tidak setiap orang mampu sampai kepada apa makna dalam peristiwa yang terjadi ini. Biarlah ya Tuhan, makna yang begitu dalam boleh keluarga ini temukan, mutiara yang begitu bernilai boleh mereka temukan melalui proses kehidupan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan juga kami semua jemaat-Mu yang berkumpul pada sampai saat ini. Biarlah ya Tuhan, mana makna kehidupan melalui berbagai peristiwa kehidupan yang kami alami, tawa tangis, duka dan suka, dan apapun itu Tuhan, kami sampai kepada sebuah perenungan, apakah maknanya itu semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439. Sambil bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, kita nyanyikan bersama-sama. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh
Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita harus selalu hadir di dalam setiap kehidupan yang membawa kita kepada sebuah persekutuan yang indah kepada Tuhan. Persekutuan yang saling menguatkan, menopang, dan menolong. Biarlah kiranya melalui persekutuan kita pada malam hari ini, itu membawa kita kepada sebuah persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah kiranya Roh yang menguduskan kita dalam kebenaran yang kita percayai. Dia telah memanggil kita melalui Injil yang telah diberitakan, sehingga kita boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, saudara-saudara, hendaklah kita saling tolong-menolong dalam memenuhi hukum Kristus. Sebab dengan demikianlah kita bisa mewujudkan sebuah persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam sebuah kehidupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa kita yang dalam kasih-Nya telah mengasihi kita. Kiranya menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Tuhanlah yang menghibur dan menguatkan hati kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, dalam sebuah persekutuan kami yang indah pada saat ini, kami telah hadir di tengah-tengah keluarga ini untuk memberikan penghiburan yang sumbernya daripada-Mu saja. Kami sungguh bisa merasakan sukacita berkat rohani melalui persekutuan kami pada malam hari ini. Kami boleh berdoa, mendengarkan firman-Mu secara khusus. Karena itu sebagai tanda wujud sukacita kami mengumpulkan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai persembahan yang hidup. Biarlah Tuhan kiranya berkenan untuk menerima dan menguduskannya. Berkatilah Tuhan kehidupan kami semua, jemaat-Mu yang berkumpul secara khusus pada saat ini. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih persekutuan dari Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam untuk kita semuanya. Shalom. Salam kiri kanan.